Setiap dari kita diajari untuk menghadapi kegagalan, menghadapi situasi yang kurang sempurna, atau menghadapi lingkungan yang berbeda. Kita dituntut untuk memaksakan diri menjadi si perfeksionis yang menciptakan standar tinggi untuk diri sendiri. Lalu, tidakkah kamu merasa lelah untuk terus memaksakan diri menjadi sempurna? Melatih diri berkata tidak. Apakah kamu termasuk orang yang lebih mudah mengatakan iya? Atau orang yang mudah menolak dengan mengatakan tidak? Sebagian dari kita mungkin merasa kurang nyaman untuk menolak permintaan tolong dari orang lain. Perasaan kurang nyaman ini menjadikan kita mengikuti permintaan orang meskipun dalam hati sebenarnya tidak ingin melakukan hal tersebut. Kebiasaan sulit untuk menolak permintaan orang lain biasanya berakar dari pola asuh yang diterapkan saat kita masih kecil. Anak-anak memiliki kecenderungan tidak terbiasa dengan penolakan. Biasanya anak-anak akan merengek saat tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Setelah itu, orang tua akan memberikan respon yang berbeda-beda. Respon pertama, orang tua mengalihkan perhatian anak. Respon kedua, orang tua mengabaikan rengekan anak. Respon ketiga, orang tua menuruti keinginan anak supaya tidak terus merengek. Hal yang serupa juga terjadi pada hubungan orang tua ke anak. Ketika anak sudah mulai mengerti pada arahan atau perintah, orang tua akan meminta anak mengikuti arahan dan perintah mereka. Orang tua akan marah jika anak melawan keinginannya. Namun, anak tetap saja dapat memberikan 3 respons yang berbeda sesuai dengan keinginannya. Karena anak sudah dapat diajak berkomunikasi, ada baiknya orang tua memberi penjelasan kepada anak mengenai konsekuensi dan respon yang diberikan. Sayangnya, tidak semua anak mendapatkan penjelasan yang baik dari orang tua, guru, atau lingkungan sosialnya. Anak yang masih dalam fase belajar mengenali lingkungan sekitar dan bersosialisasi ini biasanya hanya diajarkan untuk menurut pada keinginan orang lain. Anak diajarkan untuk berkata iya kepada setiap permintaan atau tantangan yang datang di hadapannya. Keluarga atau lingkungan sosial yang terlalu mengekang dan tidak memberi ruang untuk berekspresi membentuk seseorang menjadi berpikiran sempit. Lingkungan yang tidak membebaskan menjadikan seseorang sulit untuk menerima penolakan. Perasaan tidak nyaman saat mengalami penolakan biasanya menjadikan orang tersebut tumbuh sebagai people pleaser dan sulit untuk mengatakan tidak pada orang lain. Apabila merasa relevan dengan pola asuh dan kebiasaan lingkungan seperti itu, kita akan memiliki asumsi bahwa menolak permintaan orang lain kepada kita adalah hal yang menyakitkan. Inilah mengapa menerima ajakan atau pendapat orang lain menjadi tindakan yang lebih mudah daripada menolaknya. Manusia sebagai makhluk sosial. Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan keberadaan orang lain untuk mempertahankan hidupnya.
Kenyataan tersebut membuat kita belajar untuk melakukan sosialisasi dengan lingkungan di sekitar. Sosiolog asal Amerika Peter L. Berger mengartikan sosialisasi sebagai proses belajar seorang anak untuk menjadi anggota yang berpartisipasi di masyarakat. Hal-hal yang dipelajari meliputi peranan seseorang di dalam masyarakat, nilai yang harus dipegang dalam kehidupan bermasyarakat, serta norma sosial yang berlaku di dalam masyarakat. Antropolog Indonesia Ningrat mendefinisikan sosialisasi sebagai keseluruhan proses yang dialami oleh manusia, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Sepanjang hidupnya, manusia terus berkembang, berhubungan, mengenal, dan menyesuaikan diri dengan orang lain yang hidup dalam masyarakat sekitarnya. Artinya, kita akan terus mengalami perkembangan dalam berinteraksi dengan orang lain dan terus melakukan penyesuaian diri terhadap lingkungan sosial kita. Kita akan selalu melakukan usaha untuk dapat diterima dan diikutsertakan dalam kegiatan kelompok sosial kita. Sosialisasi hanya dapat terwujud jika ada agen sosialisasi yang berperan aktif dalam masyarakat. Agen sosialisasi berperan untuk meningkatkan partisipasi seseorang dalam masyarakat melalui pembentukan pengetahuan sikap, nilai norma, dan perilaku yang bermakna. Profesor Sosiologi Steve Fuller dan Jerry Jacobs membagi agen sosialisasi menjadi 4 unsur utama, antara lain keluarga, kelompok teman, lembaga pendidikan formal, dan media massa. Fase perkembangan anak-anak. Keluarga menjadi agen sosial pertama yang dikenal oleh anak. Pada masa awal perkembangan, di lingkungan keluarga, anak mulai belajar untuk berinteraksi dengan orang tua atau figur pengasuh. Orang tua atau pengasuh memiliki kontrol untuk mengarahkan si anak dalam memberikan respon. Tindakan mengarah ini dikenal dengan istilah pola asuh atau parenting.